jemaat yang dikasihi Tuhan, kami bersyukur bisa menjumpai Bapak Ibu semua dalam ibadah pada pagi hari ini. Kami yakin dan percaya dimanapun Bapak Ibu berada, kita semua mengalami kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita satu hati, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan memiliki Engkau dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan kami tidak sendiri. Kami tahu Tuhan di segala aspek kehidupan kami, Engkau senantiasa menyertai kami. Kalau kami ada sampai hari ini, itu berkat kasih karunia yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Kami tahu kami memiliki penolong yang ajaib. Terima kasih Bapa, saat ini kami merendahkan hati kami. Kami mau duduk diam di hadirat-Mu Tuhan, memuji dan meninggikan nama-Mu. Sungguh kami rindu Tuhan memberikan yang terbaik melalui nyanyian, pujian, sorak-sorai kami. Dan Engkau disenangkan melalui pujian kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Kami siap memuji dan meninggikan nama-Mu. Mari jemaat yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Beri tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Sebab ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Namanya menyembuhkan, namanya menyelamatkan, namanya membebaskan.
kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama-Mu Tuhan. Nama yang berkuasa membebaskan, menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mau terus memuji menyembah Tuhan Yesus. Selamanya Engkau tetap Allah Tuhan. Tidak akan pernah terganti dalam kehidupan kami. Untuk apapun Tuhan kami akan terus menyembah-Mu Tuhan. Bahwa kami lebih dekat kepada-Mu ya Allah. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Sungguh tak terselami pikiran-Mu Tuhan. Terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah
tetap tak tergoyahkan Tuhan. Kau tetap Kau tak tergoyahkan Tuhan. tak tergoyahkan, kau tetap tak tergoyahkan, kau Kau tetap Allah di hidupku Tuhan selamanya. Terima kasih, haleluya. Kasih-Mu Tuhan melipat aku. Terima kasih, haleluya. Terima kasih. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Kami memuliakan Engkau Tuhan, hidup kami adalah untuk pengabdian-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan memberi anugerah ketika kami mendengar firman-Mu, celikan mata hati kami supaya kami dapat mengerti kehendak Allah dan kami boleh hidup sesuai firman-Mu. Berkat-Mu atas umat-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom saudaraku, hari ini kita kembali belajar firman Tuhan. Tema pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah beroleh bagian dalam kekudusan Tuhan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus. Tuhan berfirman, kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi kalau saudara dan saya ingin dekat dengan Tuhan yang adalah kudus adanya, hati kita harus kudus, pikiran kita harus kudus, seluruh keberadaan kita harus kudus bagi Tuhan. Bagaimana caranya? Nah, kita akan pelajari saudara-saudara dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 12. Kita akan baca Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat ke-12. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia, yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagimu kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok tetapi menjadi sembuh. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia
hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudaraku, yang pertama, bagaimana kita bisa beroleh kekudusan Tuhan, mengambil bagian dalam kekudusan Allah. Yang pertama adalah di ayat pertama, tanggalkan semua beban dan dosa dan berlomba dengan tekun. Dikatakan karena itu kita punya banyak saksi. Siapa saksi yang dimaksud? Yaitu para pendahulu kita. Mereka seperti awan. Mereka sudah selesai perlombaan iman mereka. Mereka sedang melihat kita yang sedang berlomba dalam pertandingan iman yang 70-80 tahun ini di muka bumi ini. Dikatakan nasihat firman Tuhan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita. Saudaraku, Alkitab menyatakan hidup ini diibaratkan seperti perlombaan iman, di mana saudara saya sedang berlari dalam pertandingan lari, lomba lari, dan kita harus berlari sedemikian rupa hingga mencapai garis finish, garis akhir. Kapan garis akhir kita? Yaitu saat kita nafas terakhir di muka bumi ini, saudaraku. Dan selama kita hidup, kita harus berlomba dengan tekun. Dan jangan kita berlari dengan membawa beban. Karena kalau kita berlari dengan membawa beban yang begitu banyak, kita tidak bisa berlari dengan baik. Nasihat firman Tuhan adalah tanggalkan semua beban dan dosa. Yang pertama yang harus kita tanggalkan adalah beban, saudara. Beban apa saja? Beban kekhawatiran, beban kecemasan, beban ketakutan. Tuhan Yesus berkata, jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir tentang hari esok. Saudara saya harus menanggalkan, melepaskan, membuang beban itu. Bagaimana caranya? Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Allah. Sebab Tuhan Allah memelihara engkau. Serahkan khawatirmu, saudaraku. Kemudian kita harus tanggalkan beban. Beban apa saja yang harus kita tanggalkan? Itu beban dosa. Jangan biarkan dosa membebani hidup kita. Kita harus buang dosa itu. Perhatikan firman Tuhan. Ada 10 perintah Allah. Allah berikan khusus buat manusia. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan ada berhala, saudara. Kita dalam hidup ini kita harus pastikan di dalam diri kita tidak ada yang menyaingi Tuhan. Ada orang-orang menjadikan uang, materialisme sebagai saingan Tuhan. Ia baru merasa hidupnya bernilai kalau punya kekayaan, punya standar kehidupan, kualitas kehidupan yang seperti yang ia mau, ada kebebasan finansial. Kita harus bebaskan diri kita dari semua beban itu, saudaraku. Cintakan uang akar segala kejahatan. Firman Tuhan mengajarkan cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Kita harus buang berhala materialisme. Kita harus buang berhala pekerjaan. Jangan sampai pekerjaan mengikat engkau menjadi workaholic, menjadi orang yang karena ingin dihargai orang. Engkau ingin menjadi orang yang berhasil. Ya, semua orang Tuhan mau supaya engkau bisa berhasil, tapi jangan itu jadi berhala dalam hidup kita. Tuhan nomor 1 dalam hidup kita. Ada orang yang menjadikan penerimaan diri sebagai berhala. Ia baru merasa dirinya bernilai kalau dicintai, dihargai, dikagumi orang lain. Kalau ia tidak menerima itu, ia mengasihani dirinya. Itu berhala penerimaan diri. Ada orang yang berhalakan penampilan. Ia berusaha untuk tampil sebaik-baiknya karena ingin dihormati orang lain. Ada orang yang memberhalakan pencapaian. Bahwa ia harus melakukan perkara-perkara besar, hal besar dalam hidup supaya diperhitungkan orang lain. Itu berhala yang harus kita buang, saudara. Ada orang yang menjadikan berhala kenyamanan. Ia mau hidupnya nyaman. Ia tidak mau hidupnya menderita, susah. Saudaraku, kita harus buang semua kenyamanan-kenyamanan itu. Kita harus belajar mengikut Yesus, itu harus sangkal diri, pikul salib. Rela menderita bagi Kristus. Menjadikan Tuhan nomor 1. Ada lagi orang yang menjadikan berhala kekuasaan. Ia ingin hidupnya berkuasa, ingin orang lain tunduk sama dirinya, ingin bisa kontrol semuanya. Orang lain harus tunduk kepada saya. Itu berhala. Kita tidak bisa jadi seperti Kristus kalau kita punya hati seperti itu. Yesus datang bukan untuk dilayani tapi untuk melayani. Kita harus buang semua berhala kekuasaan, buang berhala kontrol diri, mengontrol orang lain. Kita harus buang semua yang Tuhan tidak sukai.
Firman Tuhan bilang hormati ayah dan ibu. Berarti jangan kita berontak sama orang tua kita. Firman Tuhan bilang jangan berzina. Artinya apa? Saudara saya yang sudah menikah harus setia pada pasangan hidup kita. Tuhan berfirman jangan kamu mencuri, jangan mengambil milik orang lain, jangan iri hati. Saudaraku, kita hanya baru bisa berlomba dengan baik dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita kalau kita semua tanggalkan beban, tanggalkan dosa, saudara. Yang pertama, bagaimana saudara saya bisa mengambil bagian dalam kekudusan Allah? Tanggalkan semua beban dan dosa dan berlomba dengan tekun. Yang kedua, yang saudara saya harus lakukan adalah berfokus kepada Yesus Kristus. Dikatakan dalam Ibrani 12 ayat yang kedua sampai ayat 4, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Yesus. Ingatlah selalu akan Yesus yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum mencucurkan darah. Kesusahan dan penderitaan pasti akan dialami oleh semua orang dalam hidup ini. Kenapa? Karena ada dosa. Karena adanya dosa di dunia ini, saudaraku. Makanya setiap orang akan mengalami kesusahan penderitaan. Orang Kristen mengalami kesusahan penderitaan. Dan ketika engkau mengalami itu, jangan lemah, jangan putus asa. Alkitab pengajaran kepada kita harus berfokus kepada Yesus. Mata kita harus tertuju pada Yesus. Dikatakan ingat selalu akan Yesus. Yesus itu sudah menyelesaikan pertandingannya dan Ia sudah menang dan dimuliakan. Yesus sudah menderita. Jadi kalau engkau sekarang sedang mengalami kesusahan penderitaan, ingat Yesus. Engkau sedang mengalami kelemahan, engkau sedang mengalami kesusahan hidup, permasalahan hidup, ingat Yesus. Kesusahanmu, kesusahanku, penderitaanmu, penderitaanku, kalau dibandingkan dengan Tuhan Yesus, tidak ada apa-apanya, saudara. Kita harus ingat Yesus. Kita harus bertekun. Kita harus sangkal diri, pikul salib, ikuti jejak Yesus. Fokus pada Yesus. Rasul Paulus menjadikan Yesus Kristus sebagai tujuan hidupnya. Dikatakan dalam Filipi 3:8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena Yesuslah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Kristus adalah tujuan hidup kita, saudaraku. Ingat Yesus. Orang Kristen harus selalu ingat kepada Yesus Kristus. Dan ingat, saudaraku, perjuangan kita, pergumulan kita melawan dosa belum mencucurkan darah. Karena itu kalau kita mengalami kesusahan penderitaan dalam hidup ini, ingat Yesus. Yesus sudah menderita. Ada orang Kristen yang punya pikiran, kan Yesus sudah menderita bagi kita, kita tidak usah menderita lagi, cukup Yesus, kita nggak usah mengalami penderitaan. Itu tidak alkitabiah, saudaraku. Karena penderitaan adalah alat Tuhan untuk membentuk saudara dan saya, supaya saudara dan saya bisa menjadi anak-anak Allah yang sah. Dikatakan di dalam Ibrani tadi, semua seizin Tuhan diizinkan supaya kita diproses untuk menjadi anak-anak huios, anak-anak yang sah, anak-anak yang menjadi ahli waris kerajaan bersama dengan Kristus. Supaya kita tidak menjadi anak-anak gampang, Tuhan izinkan terjadi, saudaraku. Semua terjadi seizin Tuhan. Permasalahan hidup kita, sakit penyakit, kesusahan ekonomi, masalah-masalah, situasi kondisi yang begitu membuat kita sukar, semua seizin Tuhan. Dan Tuhan izinkan untuk membentuk saudara saya. Mari kita fokus kepada Yesus. Ingat selalu akan Yesus. Ingat selalu akan Yesus. Yang ketiga, saudaraku, bagaimana saudara saya bisa mengambil bagian dalam kekudusan Allah? Saudara saya rela dibentuk Tuhan, hati yang rela diproses Tuhan. Tadi kita baca, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jadi kalau orang Kristen mengalami kesusahan penderitaan, yang bukan karena dosa, tapi karena Tuhan izinkan dia mengalami kesusahan penderitaan, berarti engkau seorang anak Tuhan yang sedang diproses oleh Tuhan.
Mari kita belajar untuk melihat harus punya perspektif dalam hidup ini. Semua terjadi seizin Tuhan. Kalau Tuhan izinkan berarti Tuhan sedang proses saya. Tuhan sedang bentuk saya. Jangan menggerutu, jangan mengeluh dalam hidup ini. Hadapi segala sesuatu dengan iman dan kesabaran. Dikatakan dalam Yeremia 12 ayat 5. Jika engkau telah berlari dengan orang yang berjalan kaki dan engkau telah dilelahkan, bagaimana engkau hendak berpacu melawan kuda? Dan jika di negeri yang damai engkau tidak merasa tentram, apakah yang akan engkau perbuat di hutan belukar sungai Yordan? Saudaraku, mari kuatkan dirimu. Semua yang kita alami seizin Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kita alami semua seizin Tuhan. Dalam 1 Korintus 10:13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia. Karena itu Allah tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Tuhan Allah akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudaraku, Tuhan mendisiplin anak-anaknya lewat peristiwa, lewat situasi, kondisi yang Tuhan izin terjadi. Tujuannya untuk memperbaiki saudara saya, supaya kita semua dilatih oleh Tuhan punya karakter yang baik. Karena Tuhan mau supaya kita diubahkan makin hari makin serupa dengan gambaran anaknya Yesus Kristus. Jadi saudaraku, Tuhan itu kalau mendidik anaknya tujuan cuma dua. Yang pertama adalah supaya saudara saya tidak turut dihukum bersama dengan dunia ini. Yang kedua adalah supaya saudara dan saya mengambil bagian dalam kekudusan Tuhan. Tanpa kekudusan, tak seorang pun dapat melihat Allah. Kalau saudara dan saya ingin bersama dengan Tuhan Allah, hidup bergaul dengan Tuhan Allah, selamanya tinggal bersama Tuhan Allah, kita harus kudus, sama seperti Dia kudus adanya. Bagaimana menguduskan kita? Tuhan izinkan situasi kondisi. Tuhan izinkan peristiwa demi peristiwa terjadi dalam hidup kita sebagai proses pembentukan karakter kita, sebagai proses Tuhan membentuk anaknya. Saudara saya ketika diproses Tuhan bisa punya dua respon. Respon yang pertama adalah respon yang benar, yaitu rela diproses Tuhan, rela dibentuk Tuhan, rela untuk tetap setia bertahan dalam penderitaan, tetap tekun, setia kepada Allah, mencari kehendak Allah. Itu yang Tuhan mau. Kalau kita lakukan itu, iman kita akan diperkuat, kita bisa melawan dosa, kita bisa melawan iblis dan menjadi pemenang, saudaraku. Kita akan memancarkan kehidupan Kristus. Respon kedua yang salah adalah kita tidak rela dibentuk Tuhan. Kita anggap enteng didikan Tuhan. Hari ketika kita mengalami kesusahan penderitaan, kita menggerutu, kita mengeluh, akhirnya murtad meninggalkan Tuhan. Dan Tuhan memberikan peringatan, kita jangan sampai mengikuti jejaknya Esau, saudara. Alkitab tadi kita baca ada contoh Esau. Esau adalah seorang yang berespon salah kepada pembentukan Tuhan. Esau lebih mengikuti nafsunya, saudaraku. Kesalahan Esau yang pertama adalah dia diceritakan di firman Allah, ia mengambil istri-istri yang tidak mengenal Allah, istri-istri orang kafir, orang-orang yang tidak mengasihi Tuhan Allah. Dan akibatnya apa? Ayah ibunya menderita, komunitasnya menderita. Gara-gara apa? Karena Esau tidak hidup sesuai kehendak Allah. Ia harusnya mengerti terang dan gelap tidak bisa bersatu. Ia tidak boleh mengambil pasangan hidup orang yang tidak beriman, tapi ia anggap enteng kehendak Allah, dan akhirnya mengalami kesusahan. Dan yang lebih parah lagi, kesalahan Esau yang kedua adalah ia anggap enteng hak kesulungan. Ketika ia sedang dalam keadaan lapar, adiknya sedang masak kacang merah, ia minta semangkuk kacang merah, dan ia kemudian menjual hak kesulungannya demi dia bisa makan kacang merah. Dia anggap enteng perkara rohani. Dan akhirnya parah ketika ia berusaha mendapatkan berkat itu, ia sudah kehilangan. Sekalipun ia menyesal dan mencucurkan air mata, ia tidak mendapat berkat itu. Karena anggap apa? Karena ia anggap enteng hak kesulungan. Karena itu saudaraku, saudara saya jangan mengulangi kesalahan Esau. Jangan ikuti hawa nafsu kita. Kita harus ikuti firman Allah, apa kehendak Tuhan. Kalau Tuhan larang, ya jangan lakukan.
Dan kita harus juga menghargai perkara-perkara rohani. Kita harus menghargai warisan rohani kita, iman kita di dalam Kristus. Jangan jual imanmu, jangan jual keselamatanmu, jangan jual statusmu sebagai anak Allah untuk menjadi sahabat dunia ini. Saudaraku, relakan hatimu dibentuk Tuhan. Apapun keadaanmu saat ini, mari kita berespon benar. Punya hati yang rela diproses Tuhan, punya hati yang rela dibentuk Tuhan. Yaitu apa? Kejar kekudusan, tetap setia kepada Tuhan. Orang yang rela hatinya dibentuk Tuhan, ia akan berusaha hidup damai dengan semua orang. Ia akan berusaha mengejar kekudusan dan ia selalu mau bersyukur. Ia tidak akan izinkan kepahitan, ada akar pahit dalam hatinya. Orang biasanya kalau susah menderita, entah disebabkan oleh orang lain atau disebabkan oleh keadaan, ia bisa menjadi pahit hati. Dan kalau orang pahit hati, ia salah berespons. Ia bisa mencemarkan banyak orang. Jangan biarkan kepahitan dalam hati kita, saudara, karena kesusahan hidup. Atau karena kesalahan orang lain, memperlakukan dirimu dengan salah. Belajar untuk bersyukur pada Tuhan. Jangan jauhkan dirimu dari kasih karunia Allah. Kalau ada orang berbuat salah padamu, ampuni dia. Kalau kau mengalami kesusahan hidup, penderitaan dalam hidupmu, percaya bahwa Allah tidak pernah tinggalkan engkau. Mari bersyukur kepada Tuhan. Semua seizin Tuhan, semua terjadi karena Tuhan sedang proses saudara dan saya. Mari tetap kita fokus pada Yesus Kristus. Mari kita tetap hidup mencari kehendak Allah. Mari kita tetap setia sama Tuhan Allah, supaya kita diberkati Tuhan dan jadi selalu berkat kasih karunia Allah kepada orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu mengingatkan kami bahwa tujuan akhir dalam hidup ini adalah supaya kami boleh hidup bersama dengan Tuhan. Dan Engkau kudus adanya. Karena itu Tuhan, kami mau ambil bagian dalam kekudusan Allah. Tolonglah kami Tuhan, beri kami anugerah-Mu supaya kami boleh diberikan hati yang sungguh bertekad untuk menanggalkan semua beban, semua dosa, supaya kami boleh berlomba dengan tekun dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi setiap kami. Kami semua boleh dengan mata yang tertuju pada Yesus, berfokus kepada Yesus, ingat selalu akan Yesus. Kami mau ikut teladan Tuhan Yesus. Kami relakan hati kami dibentuk Tuhan. Ampuni Tuhan kalau beberapa kali mungkin terucap keluhan yang terjadi ketika kami susah menderita. Namun hari ini kembali kami diingatkan firman Allah, kami mau bertobat. Kami mau Tuhan untuk bersyukur kepadamu untuk setiap apapun terjadi dalam kehidupan kami. Semua seizin Tuhan itu baik buat kami semua Tuhan. Tuhan, kami mau kejar kekudusan. Kami mau hidup dalam damai dengan semua orang. Kami mau Tuhan untuk selalu bersyukur kepada Allah. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Untuk apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, bahkan untuk apa yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu, yang terpanggil sesuai rencana-Mu. Berkat-Mu atas umat-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk gereja Bethel Indonesia, kiranya Tuhan memberkati, kiranya Tuhan menuntun setiap anak-anak-Mu, setiap hamba-hamba-Mu, khususnya juga untuk para pengurus di BPP maupun di ketua BPD, pengurus staf di daerah-daerah. Juga Tuhan kami berdoa untuk gereja Bethel Indonesia di Jalan Merak, cabang Ranting, kiranya Tuhan menuntun setiap kami, memberkati setiap kami, supaya setiap kami Tuhan boleh hidup dalam jalan Tuhan. Tuntunkanlah kami di jalan yang kekal, supaya kami Tuhan boleh memuliakan Engkau. Kami berdoa buat kota Bogor, Tuhan berkati kota ini, berikan shalom Tuhan, berikan damai sejahtera-Mu. Kami berdoa buat Indonesia, Bapa di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan di Indonesia seperti di sorga. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kekasih-kasih Tuhan Yesus Kristus, mari arahkan hati dan pikiran pada Allah-Mu. Angkat kedua tangan-Mu, harap yang terbaik dari Tuhan. Tuhan Allah memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari Engkau dengan wajah-Nya, memberi Engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi kau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertaimu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin.